Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين اللهم ارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين اللهم ارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أما بعد. Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, pada hari ini di pagi yang cerah ini insyaallah topik yang kita bahas adalah menghayati makna berdiri dalam sholat sekaligus makna menghadap kiblat dalam sholat. Jadi ada dua bagian. Kita mulai lebih dulu sebenarnya apa makna kita menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu kan termasuk syarat sah sholat. Kalau orang itu sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syaratnya. Jadi syarat sah sholat itu yang paling penting. Mengingat lagi pembahasan fikihnya ya. Syarat sah sholat itu yang paling penting adalah suci. Setelah suci menutup aurat. Setelah menutup aurat adalah menghadap kiblat. Jadi Allah itu tidak mau menerima hambanya menghadap kepadanya dalam keadaan kotor. Tidak boleh. Makanya harus disucikan. Kotor ini mencakup kotor maknawi maupun kotor fisikal. Ya. Kotor yang fisik maupun kotor maknawi tidak boleh. Makanya disuruh untuk membersihkan diri dari najis. Karena itu kotor fisik. Kotor maknawi juga tidak boleh. Misalnya hadas kecil atau hadas besar. Makanya diperintahkan bersuci. Setelah bersuci diperintahkan menutup pakaian. Makanya disuruh menutup aurat. Allah tidak menerima sholat orang dalam keadaan telanjang. Jangan beribadah seperti orang-orang jahiliyah yang keliling Ka'bah dengan telanjang bulat. Itu bukan keinginan Allah, itu keinginan mereka sendiri, logika mereka sendiri yang dibuat oleh pikiran-pikiran mereka sendiri. Orang Arab jahiliyah itu punya logika. Kita ini kan kotor di hadapan Allah. Dan kalau mau bersih ya harus seperti saat lahir. Saat lahir gak bawa apa-apa, telanjang bulat. Jadi nyembah Allah ya telanjang bulat. Nah ini bukan keinginan Allah, tapi itu adalah khayalan mereka sendiri. Yang seperti ini tidak boleh diikuti. Agama itu dari wahyu, bukan dari pikiran manusia. Syarat yang ketiga adalah menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Ka'bah. Jadi dimanapun kita berada, ketika sholat itu diwajibkan untuk menghadap Ka'bah. Itu syarat sah sholat. Nah sekarang pertanyaannya mengapa? Mengapa kita diperintahkan menghadap kiblat? Apa maknanya? Sederhana saja sebenarnya. Makna menghadap kiblat itu adalah menaati Allah tanpa bertanya manfaatnya apa. Jadi esensi menghadap kiblat itu taat. Kenapa menghadap kiblat? Ya karena Allah memerintahkannya, selesai. Kenapa? Ya karena terserah Allah mau ngasih kiblat dimanapun. Allah meletakkan kiblat di Mekah ya sudah taat. Andaikan diletakkan di Singosari pun sekalipun kita harus taat. Masalahnya karena wahyunya itu bilangnya di Mekah bukan di Singosari atau di Lawang atau Surabaya. Ya maka ya kita taatnya ke sana ke Mekah. Gitu ya. Sejarah kiblat itu berubah. Sebelumnya di Baitul Maqdis, gitu ya. Salatnya menghadap Baitul Maqdis dulu. Lalu kemudian diubah oleh Allah ke Ka'bah. Dari situ akan terlihat siapa yang taat betul kepada Allah dan siapa yang tidak. Hikmah seperti ini langsung disebutkan Allah dalam Al-Quran. Tujuan kiblat itu apa? Itu untuk menguji ketaatan saja.
Di surah Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaih." Tidaklah aku jadikan kiblat yang kamu menghadap kepadanya, kecuali agar aku mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak mengikuti Rasul. Yang berpaling ya dari Rasul. Ini sangat jelas. Nah, dalam hidup kita itu akan selalu diuji Allah, mungkin berkali-kali, dalam masalah menaati Allah tanpa harus tahu hikmahnya. Nah, kita harus menaati Allah, karena sudah dilatih untuk menghadap kiblat ini kan taat tanpa bertanya kenapa itu. Level hati kita itu harus menaati Allah sampai level seperti malaikat saat sujud pada Nabi Adam. Gimana itu malaikat saat sujud pada Nabi Adam? Mereka saat sujud itu nggak perlu bertanya, kenapa ya Allah saya harus sujud pada Adam. Nggak perlu bertanya hikmahnya apa. Nggak perlu bertanya kenapa harus hormat pada Nabi Adam. Ya, yang berani mempertanyakan nasibnya seperti iblis, akhirnya dilaknat oleh Allah. Iblis itu kan mempertanyakan tuh, loh kenapa Allah? Ya Allah kenapa kok Adam? Adam ini kan baru diciptakan. Kami itu kan malaikat yang sudah lama menyembah Engkau. Adam ini kan junior, kami ini lebih senior gitu ya. Kenapa harus memuliakan yang junior? Nah, senioritas itu sifatnya iblis ya. Nggak boleh itu punya sifat senioritas. Orang yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa, yang dimuliakan Allah kita muliakan, yang dihinakan Allah kita hinakan. Jadi karena iblis mempertanyakan, terlaknat dia akhirnya. Tapi malaikat yang taat selamat. Gitu ya. Meskipun Nabi Adam itu baru diciptakan, belum pernah ibadah kayak malaikat, tapi sudah dimuliakan Allah, ya sudah taat begitu saja. Ya. Atau seperti level hati Nabi Ibrahim saat diperintah menyembelih Nabi Ismail. Nah, itu juga tidak bertanya apa manfaatnya. Kalau pakai cara rasional, cara pikirnya orang barat, loh, apa salahnya anak kecil disembelih? Dia nggak melakukan perbuatan kriminal, apa gunanya saya melakukan perbuatan ini? Nah, itu cara pikir orang yang lebih mengedepankan akal pikirannya dan hawa nafsunya daripada kehendak Allah. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kalau sudah jelas syariat Allah, taat. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya. Seperti Nabi Ibrahim saat disuruh nyembelih, ya sudah sembelih. Begitu aja. Setelah dilaksanakan, ternyata baru tahu hikmahnya adalah Allah ingin menguji apakah Nabi Ibrahim itu lebih mencintai anaknya ataukah mencintai Allah. Ternyata terbukti Allah lebih dicintai daripada anaknya. Rela mengorbankan segala sesuatu yang ada dalam hati demi membuat Allah ridho. Kan gitu dah hikmahnya. Nah, itu. Atau seperti levelnya hati Hajar saat ditinggal Nabi Ibrahim di Mekah. Kisahnya kan saat itu Nabi Ismail masih bayi, dibawa oleh Hajar ibunya, terus sama suaminya Nabi Ibrahim dibawa ke Mekah atas perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim nggak memberitahu kalau itu perintah Allah. Dibawa ke Mekah, sebuah tempat yang tandus, gersang, nggak ada apa-apa. Setelah itu langsung ditinggal. Kaget tuh tentu Hajar. Loh, kok ditinggal? Kalau pakai cara pikir rasional, suami macam apa ninggalkan istri di tempat yang terpencil, nggak ada siapa-siapa? Nggak dikasih nafkah, nggak dititipkan ke orang. Dasar suami tidak bertanggung jawab. Gitu kan kalau pakai pikiran yang biasa. Tapi ini tidak, level iman yang luar biasa. Hajar bertanya pada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim menjawab, ya, maka yakinlah bahwa Hajar kemudian mengatakan Allah tidak akan menelantarkan saya. Nah, gitu ya. Jadi taat disuruh ke sana itu ternyata hikmahnya apa? Besar banget. Dengan Hajar ke sana dengan Nabi Ismail, akhirnya beliau itu mempelopori tempat tinggal di Mekah itu, lalu datang suku Jurhum, kemudian Nabi Ismail menikah dengan sebagian mereka, lahir beranak pinak, muncullah orang Arab musta'robah istilahnya. Arab musta'robah itulah cikal bakal nanti munculnya Nabi Muhammad.
Jadi ternyata hikmahnya dibawa ke sana itu untuk memenuhi janji Allah kepada Nabi Ibrahim bahwa di antara keturunan Nabi Ibrahim itu akan ada yang diangkat sebagai nabi terakhir. Itu kan hikmah yang sangat besar, baru diketahui ratusan tahun kemudian, bahkan mungkin ribuan tahun kemudian. Nah, orang itu harus menaati Allah itu levelnya sampai seperti ini. Tidak usah bertanya manfaatnya apa, tanpa harus tahu hikmahnya. Yang penting tahu bahwa itu perintah Allah. Dipastikan perintah Allah. Jadi kalau ragu bukan perintah Allah, ya tidak usah. Tapi kalau yakin perintah, Nabi Ibrahim aja itu harus nunggu mimpi sampai 3 kali, baru yakin perintah Allah. Kalau nggak yakin ya jangan, itu bisa dari setan itu nanti ya. Jadi itu hikmah menghadap kiblat. Oke, sekarang kita langsung masuk ke makna berdiri dalam sholat. Apa sebenarnya makna berdiri dalam sholat? Pertama-tama harus kita bahas dulu gimana sih cara berdiri yang ideal saat sholat itu. Ya, ini sedikit mengingatkan fikih, tapi bukan pembahasan fikih detail ya, tapi sedikit menekankan saja supaya membantu kekhusyuan. Saat berdiri yang ideal dalam sholat itu adalah jangan merapatkan kaki dengan mempertemukan lutut. Itu salah. Cara berdiri seperti itu salah. Yang benar direnggangkan dengan renggangan yang wajar. Jangan terlalu lebar juga. Itu juga tidak benar. Berdiri dengan merenggangkan kaki, tapi dengan jarak yang wajar, seperti orang berdiri biasa. Jangan pula mengangkat sebelah kaki. Ya. Seperti anjing mau kencing begitu tidak boleh. Nah, itu ada larangan yang semacam tidak boleh karena itu bukan cara berdirinya Nabi. Ya, Ibnu Mas'ud pernah melihat ada orang yang sholat dengan kaki ditutup rapat. Di apa? Kaki dirapatkan begitu. Sebagian diangkat kakinya, jadi agak jeglek begitu. Terus beliau mengatakan, as-sunnah. Dia keliru dengan sunnah. Karena cara berdiri Nabi nggak seperti itu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya perhatikan lutut dan pinggang. Jangan sampai nekuk. Seriuslah meluruskan. Jadi perhatikan betul lutut, jangan sampai berdiri dalam keadaan lututnya nekuk. Itu keliru. Luruskan. Termasuk pinggang. Ya. Jangan nekuk ke depan, jangan ke belakang, jangan ke samping. Lurus ke atas, tegak lurus. Seperti riwayat seorang sahabat itu, Abu Bakar itu kalau sholat itu seperti pokok pohon, batang pohon yang kokoh tidak bergerak, sangat lurus. Ya, gitu. Adapun kepala, posisi kepala maka boleh memilih 2 cara. Pertama, kepala itu dibuat tegak lurus, sama seperti mengikuti tubuh dan kaki. Boleh juga sedikit menunduk. Ya, kata Al-Ghazali, yang sedikit menunduk itu lebih dekat dengan kekhusyuan. Jadi afdolnya sedikit menunduk, tidak benar-benar kepala tegak lurus. Karena kalau benar-benar tegak lurus, kepala itu nanti akan melihat ke arah tembok, bukan melihat ke arah tempat sujud. Nah, sementara khusyuk yang ideal adalah melihat ke tempat sujud. Kalau misalnya kepala lurus, kemudian mata ke tempat sujud, itu susah itu ya. Kalau nggak percaya coba saja. Kepala lurus, terus mata melihat ke bawah. Wah, itu susah itu. Untuk konsisten itu mulai rakaat awal sampai akhir susah. Makanya benar nih kata Al-Ghazali, afdolnya tundukkan sedikit kepala ke bawah. Ya. Kemudian termasuk bagian berdiri yang ideal dalam sholat adalah fokuskan pada tempat sujud atau sajadah. Ya. Jangan dibiarkan mata lirak-lirik dan tidak fokus. Itu tanda tidak khusyuk. Kalau nggak punya sajadah, mendekatlah ke tembok. Jadi biar tembok itu menjadi batasan. Batasan area mata kita, biar tidak kemana-mana. Atau buatlah garis. Nah, kalau di masjid, sudah ada garis soft itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya karpetnya nggak ada garis, kita kasih tanda. Entah itu ballpoint, pensil, atau tas, atau apa. Biar tahu batasan mana yang mata kita nggak boleh melewatinya. Ya, itu cara berdiri yang ideal untuk membantu kekhusyuan. Kemudian adapun keutamaan berdiri, nah ini banyak sekali keutamaan. Yang pertama,
kita itu pasti berdiri dalam sholat. Ya kan? Minimal sehari itu kalau dihitung berdiri yang utama 17 kali pasti berdiri dalam sholat. Kalau ditambah ngitung berdirinya saat iktidal lebih banyak lagi jumlah berdiri dalam sehari pada saat sholat. Keutamaan yang kedua adalah berdiri itu menonjol pada sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat malam. Ya, sholat malam itu yang paling menonjol adalah gerakan berdiri. Karena berdirinya itu dibuat lama kalau sholat malam. Karena itulah dinamakan qiyamul lail. Ya, qiyam itu bahasa Arab dari kata qoma, berdiri. Berdiri di malam hari. Untuk apa? Untuk sholat. Bukan nonton bola. Untuk sholat. Qiyamul lail, berdiri untuk sholat. Ya. Kenapa nggak dinamakan ruku'ul lail atau sujudul lail? Ya. Kenapa Rasulullah menyebutnya qiyamul lail? Tahajud itu dinamakan qiyamul lail. Kenapa? Karena yang paling menonjol adalah berdirinya. Yang paling lama itu adalah gerakan berdiri. Kalau ingin tahu bagaimana lamanya berdiri saat sholat malam yang dilakukan Rasulullah, maka dengarkan riwayat hadis riwayat Muslim yang menjelaskan tentang bagaimana sholat malam Rasulullah. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Hudzaifah. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku sholat bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Lalu beliau membaca bacaan sholat, lalu kemudian saat membaca surat, beliau membaca surat Al-Baqarah, faftatahal Baqarah. Coba bayangkan. Ini jangan dibandingkan dengan kebiasaan kita yang suka membaca surat Al-Ikhlas, An-Nasr, atau Al-Kautsar ya. Rasulullah ini yang dibaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu panjang, 280 sekian ayat. Beberapa juz, lebih dari 1 juz itu. Ya. Nah, karena panjangnya seperti ini, maka Hudzaifah menghibur diri. Dalam hati beliau mengatakan, yarka'u indal mi'ah. Kayaknya Rasulullah nanti akan rukuk ketika sudah membaca sampai 100 ayat. Ya. Karena bayangkan menyelesaikan Al-Baqarah itu kan lama banget ya. Capek itu di belakang Rasulullah. Makanya menghibur diri 100 ini insya Allah 100 gitu ya. Kira-kira begitu kalau pakai bahasa. Ternyata begitu sampai 100 lanjut. Waduh. Setelah itu akhirnya kemudian Hudzaifah bilang, wah ini jelas ini akan membaca Al-Baqarah sampai habis. Akhirnya pasrah sudah beliau. Dia mengatakan yusalli biha fi rak'ah. Ini berarti selesai sampai Al-Baqarah, setelah itu baru rukuk. Ditunggu sampai selesai sholat Al-Baqarah. Ternyata beliau lanjut baca surat An-Nisa. Kata Al-Hudzaifah, summaftatahan nisa faqara'aha. Beliau membaca surat An-Nisa. Mungkin sebagian antum bertanya, kok enggak surat Ali Imran Ustaz? Nah, ya. Ingat ya, urutan hari ini, surat hari ini itu adalah ijtihad sahabat. Ya, ijtihad sahabat. Bukan diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi ya Rasulullah itu kalau membaca surat itu enggak harus seperti urutan Mushaf Utsmani, boleh. Setelah Al-Baqarah, surat Yunus boleh. Setelah Yunus balik Ali Imran enggak masalah. Nah, Rasulullah ini yang dibaca surat An-Nisa. Mungkin saat itu konteksnya pas An-Nisa sehingga membaca An-Nisa. Nah, An-Nisa itu meskipun nggak sepanjang Al-Baqarah, tapi panjang juga, ya enggak? Panjang juga itu. Nah, kali ini Hudzaifah tidak berani menghibur diri 100 ayat kayak tadi, ya. Beliau pasrah kayaknya ini sama deh akan dihabiskan nih surat An-Nisa. Sehingga An-Nisa ini begitu selesai Rasulullah akan rukuk. Akhirnya ditunggu dengan sabar. Begitu selesai An-Nisa, siap-siap rukuk. Ternyata lanjut baca surat Ali Imran. Masya Allah. Luar biasa itu. Dan tahu nggak bacanya gimana? Bacanya itu kata Hudzaifah, yaqra'u mutarassilan. Beliau membaca dengan tenang dan pelan, tartil.
Jadi bacanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Enggak, bacanya tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ya, termasuk saat baca surat Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Berhenti. Hudal lil muttaqin. Pelan, tenang, tartil begitu. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Kalau melewati ayat yang mengandung tasbih, itu bertasbih beliau. Jadi baca itu disela-selai begini, tasbih doa begitu. Misalnya kayak ada perintah misalnya ya, ini surat Al-A'la ada perintah bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la subhana. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, itu kalau Rasulullah yang baca, berhenti di situ, terus melaksanakan perintah itu. Kemudian membaca Subhanallahil a'la. Barulah itu membaca ayat. Alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Wa idza marra bisu'alin sa'ala, kalau melewati ayat yang mengandung pertanyaan, yang mengandung permohonan, maka beliau berdoa, minta, ya. Allahumma inni as'alukal jannah. Jadi membaca ayat Quran itu dengan penghayatan luar biasa. Tiap ayat karena beliau ngerti maknanya saja, maka setiap selesai baca ayat yang mengandung ayat rahmat beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Kalau melewati ayat yang mengandung permohonan perlindungan maka beliau meminta. Jadi kalau melewati ayat menceritakan surga, minta surga. Melewati ayat yang berlindung dari neraka, menceritakan neraka, berlindung dari. Tambah lama ya, bayangkan ya. Baca Al-Baqarah saja, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, baca tok loh ya, itu sudah lama loh. Atau kalau ingin tahu berapa perkiraan bacanya Rasulullah dalam satu rakaat ayat ini, silakan baca artikel saya di website Irtaqi. Itu saya bahas khusus tentang durasi sholat malam Rasulullah. Kalau mau konversi zaman sekarang, lamanya luar biasa. Karena zaman sekarang kan sudah ada rekaman ya. Kalau ingin tahu berapa syekh yang membaca murattal apa di Arab itu, satu surat Al-Baqarah itu berapa lama, ketahuan di sana berapa menit, berapa detik. Saya mencoba menghitung dari situ. Ya, kalau ditambah doa-doa berapa, kelihatan nanti berapa lama sholatnya. Itu berdirinya sudah bisa membayangkan ya. Kenapa berdiri sangat menonjol dalam sholat malam? Karena Rasulullah mencontohkan begini, maka dinamakan qiyamul lail. Jadi kalau saat malam itu yang afdol dilamakan itu berdirinya. Ustadz, saya nggak hafal Quran. Baca, nggak apa-apa, bawa mushaf. Ya, nggak ada larangan baca mushaf sambil sholat. Ya, kalau mau sujud diletakkan dulu baru sujud. Nggak masalah. Ya, jadi gitu ya, itu panjang. Termasuk juga saat sholat gerhana, itu juga riwayatnya menunjukkan bahwa sholat Rasulullah itu dibaca dengan lama, sholat gerhana itu. Saat berdirinya ya. Karena rukuknya sholat gerhana itu 2 kali. Al-Fatihah, baca surat, kemudian rukuk, berdiri lagi. Al-Fatihah, baca surat. Jadi membuat berdiri itu menjadi hal yang menonjol dalam sholat gerhana. Jadi ini termasuk hal yang menarik ya. Kalau orang itu membaca hadis, dia akan mengenal, dia akan bisa mendeteksi bahwa sholat itu ternyata oleh Rasulullah disebut dengan beberapa istilah. Kadang disebut qiyam, kadang disebut raka'ah, kadang disebut sajdah. Ya. Kalau qiyam itu maknanya berdiri. Kalau raka'ah itu maknanya rukuk. Kalau sajdah itu maknanya sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sholat-sholat tertentu yang ditonjolkan berdirinya. Ada sholat-sholat tertentu yang ditonjolkan rukuknya. Dan ada sholat-sholat tertentu yang ditonjolkan sujudnya. Nah, ini kalau kita kenal nanti kita bisa menyesuaikan mana yang kita lamakan dalam sholat-sholat tertentu. Ya. Keutamaan berikutnya, keutamaan berdiri yang lain adalah sholat terbaik itu kata Rasulullah adalah sholat yang paling lama berdirinya. Ya. Karena Nabi mengatakan afdhalus sholati tulul qunut. Ya, riwayat Muslim, sholat yang paling afdal itu adalah
sholat yang paling lama kunutnya. Apa itu kunut? Kata Imam Muslim, wal muradu bil kunut al-qiyam. Makna kunut adalah berdiri. Berarti ini menunjukkan berdiri itu afdol dalam sholat. Malah sebagian ulama akhirnya menyimpulkan dalam sholat itu berdiri lebih afdol daripada sujud dan sujud lebih afdol daripada rukuk. Jadi kalau di keutamaan itu pertama yang paling utama berdiri dulu yang paling lama. Urutan kedua yang dilamakan adalah sujud. Urutan yang ketiga adalah rukuk. Ini sesuai kekuatan manusia juga ya. Orang bisa berdiri 2 jam. Tapi kalau rukuk 2 jam belum tentu sanggup. Ya kan? Orang bisa rukuk selama 10 menit, orang bisa sujud selama 10 menit. Tapi rukuk 5 menit belum tentu kuat. Gitu ya. Ini sesuai dengan fitrah manusia yang lebih kuat lama berdiri daripada sujud dan lebih kuat sujud daripada rukuk. Ya. Keutamaan yang lain dari berdiri adalah itu ibadah malaikat di langit. Seperti diterangkan dalam surat As-Saffat ayat 164. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah di antara kami, kata para malaikat itu, melainkan punya tempat tersendiri. Maksudnya di langit itu sudah ada pos-pos khusus. Ada yang malaikat yang beribadah dalam keadaan berdiri, ada yang dalam keadaan rukuk, ada yang keadaan sujud. Jadi sudah ditentukan Allah sendiri-sendiri. Di kitab Az-Zuhdu, kalangan Ibnu Al-Mubarak, Ka'ab bin Al-Ahbar pernah mengatakan, Wallahi inna lillahi malaikatan qiyaman munzu khalaqahumullahu wa ma thanau aslabahum. Demi Allah, sesungguhnya Allah itu punya malaikat yang selalu berdiri semenjak Allah menciptakan mereka dan tidak pernah menekuk tulang punggung mereka. Berdiri terus sambil menyembah Allah. Ya. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa mereka itu terus berdiri sambil bertasbih memuji Allah sampai hari kiamat kelak, sampai mereka itu kemudian dimatikan, lalu kemudian dihidupkan kembali. Begitu hidup kembali, mereka mengatakan subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum menyembah Allah, kami belum menyembah Engkau dengan sebenar-benar penyembahan. Jadi sudah seumur hidup digunakan untuk berdiri terus menyembah Allah itu loh, mereka merasa belum menyembah dengan sebaik-baiknya. Jadi kayak gini ya ibadahnya malaikat. Kalau kita membayangkan kayak gini terasa kecil banget ibadah kita. Tidak ada apa-apa. Ya, jadi itu ya. Keutamaan yang lain adalah berdiri itu wajib dalam sholat dan ia adalah rukun dalam sholat. Jadi kalau orang itu tidak bisa berdiri, kalau orang itu tidak berdiri pada saat sholat maka tidak sah sholatnya. Nah itu didasarkan pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat. Ini surat Al-Baqarah ayat 238. Nah itu menunjukkan wajib karena Rasulullah juga melakukannya. Kalau nggak mampu baru kemudian duduk seperti yang diperintahkan Nabi seorang sahabat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mau barulah dengan duduk. Jadi setelah kita tahu keutamaan berdiri seperti ini sampai diwajibkan, sampai jadi rukun dalam salat ya. Jadi bertanya kita sekarang, apa sebenarnya makna berdiri itu? Apa sebenarnya hakikat berdiri dalam sholat itu sehingga kita diwajibkan dan menjadi ibadah malaikat dan berbagai banyak keutamaannya. Nah, jawabannya adalah di antara makna berdiri itu adalah tanda siap memperbarui tekad untuk menaati Allah dalam segala aspek hidup di luar sholat. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, ini kayak orang yang ini. Orang itu kalau diperintahkan sesuatu, itu tanda sigapnya apa? Berdiri, gitu ya. Tanda sigap dan siapnya adalah berdiri. Sebelumnya mungkin santai-santai, tidur-tiduran, atau duduk-duduk. Lalu misalkan diperintah, bersih-bersih. Misalnya ya. Maka tanda sigapnya, tanda siapnya diawali dengan
berdiri. Maka berdiri itu adalah tanda siap memperbarui tekad menaati Allah dalam segala aspek kehidupan di luar sholat. Itu semangat seperti ini yang dimaksudkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah, berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat. Nah, ini dalam satu riwayat itu dikatakan bahwa umat sebelum Islam itu saat beribadah diperintahkan berdiri. Nah, mereka mau berdiri tapi tidak ada tekad taat. Sehingga di luar sholat masih tetap bermaksiat. Ya, maka kemudian umat Islam diperintahkan untuk berdiri dengan tekad menaati Allah. Makanya perintahnya bukan hanya waqumu lillah, bukan hanya berdirilah untuk Allah, tapi ada keterangan waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat, mau untuk menaati Allah. Ya, bertekad untuk selalu menaati Allah. Jadi menghilangkan munafik ya. Bahasanya menghilangkan hipokrit itu salah satu latihannya adalah berdiri dalam sholat. Makna yang lain adalah berdiri itu siap mengusahakan khusyuk. Kenapa? Karena berdiri itu simbol penghormatan dan penghargaan. Ya, di manusia itu kan untuk menghormati orang itu kan rela bangkit dari duduk ya, untuk sekedar menghormati yang datang. Kayak misalnya ada pejabat-pejabat kan gitu tuh, diperintahkan berdiri itu orang-orang yang hadir itu. Nah, kalau orang itu mau berdiri untuk makhluk, harusnya lebih rela berdiri untuk menghormati Allah. Jadi bentuk penghormatan itu. Siap untuk khusyuk. Kalau siap untuk khusyuk dengan berdiri itu dia siap untuk menggunakan seluruh ucapannya full untuk Allah. Tidak boleh ada ucapan manusia. Makanya di awal-awal Islam itu, awal-awal sholat itu orang itu masih boleh ngobrol. Jadi kadang sholat itu di belakang orang masih ngobrol. Dari mana kamu? Kok terlambat misalnya? Bisa ngobrol kayak begitu. Tapi kemudian dilarang oleh Allah. Ada perintah waqumu lillahi qanitin, maka disuruh diam. Berarti makna qanitin diantaranya adalah khusyuk. Ya, taat dalam keadaan khusyuk, siap menerima perintah. Nah, begitu ya, mengandung makna khusyuk juga. Bahkan sekedar menjawab salam pun tidak dilakukan kalau dalam sholat. Awal-awal Rasulullah dulu kalau sholat kemudian dikasih salam masih jawab. Tapi setelah turun ayat ini maka beliau nggak mau lagi menjawab salam. Padahal salam itu menjawab salam kan wajib ya. Tapi ada yang lebih wajib, yakni mengusahakan khusyuk saat makna yang lain adalah berdiri itu mengingatkan hari penghisaban. Ingat ya, di surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Hari di mana manusia itu berdiri untuk Allah Rabbul Alamin. Untuk apa berdiri? Mereka berdiri untuk dihisab, mempertanggungjawabkan perbuatannya di sisi Allah. Berapa lama mereka berdiri saat dihisab itu? Dalam hadis dikatakan mereka nanti berdiri, ya. Saya terangkan hadisnya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Rasulullah bersabda, "Yaqumun nasu li rabbil alamin miqdara nisfi yaumin min 50,000 sanatin." Orang-orang nanti berdiri pada hari kiamat itu, di hari penghisaban itu, selama setengah hari yang ukurannya satu hari itu 50.000 tahun. Jadi setengah hari berapa berarti? 25.000 tahun. Jadi kira-kira berdiri di akhirat atau dihisab itu nanti lamanya kira-kira 25.000 tahun. Sekarang bandingkan dengan hidup dunia yang hanya 60-70 tahun. Ya. Apa maknanya hidup sependek itu ya? Kalau dibandingkan hari penghisaban selamanya. Nah, saat kita berdiri itu diingatkan itu, oh aku nanti akan berdiri seperti ini di hadapan Allah. Kalau hari ini aku berdiri di hadapan Allah untuk memuja Allah, untuk meminta karunia Allah, memecahkan masalah-masalahku, maka nanti aku akan berdiri untuk diadili, untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau orang selalu sadar kayak gini, insya Allah terbantu itu khusyuk ya. Kalau ngerti makna berdiri seperti itu, insya Allah akan terbantu untuk khusyuk. Nah, orang itu kalau sadar bahwa nanti akan diadili, tentu saja jangan sombong. Orang diadili sombong bagaimana? Itu memperberat putusan ya kan. Rendah hatilah kalau diadili.
menghibah-hibalah, hormati majelis, sebut hakim dengan ucapan memuliakan. Kan gitu ya. Terdakwa itu kalau nyebut hakim kan yang mulia, gitu kan? Memuliakan. Perbanyak saksi yang meringankan, kan gitu ya. Kalau diadili kan begitu. Semakin banyak saksi meringankan, semakin ringan putusan. Maka orang sholat itu kalau berpikir semacam ini akan menjadikan tangannya sebagai saksi, kakinya sebagai saksi, mulutnya sebagai saksi, matanya sebagai saksi, bajunya sebagai saksi, sajadahnya sebagai saksi, lantai yang ia buat untuk sholat sebagai saksi, tembok yang berada sekeliling dia sholat sebagai saksi. Jujurlah juga, ngaku salah, agar jadi pertimbangan meringankan hukuman. Jadi itu ya, suasana berdiri di hisab itu harusnya seperti itu. Sehingga nanti akan dimudahkan untuk khusyuk dan juga dimudahkan dalam menghisabkan di akhirat. Makna yang terakhir, berdiri itu adalah salah satu cara dari 4 cara ibadah semua makhluk di bumi. Jadi makhluk di bumi itu, kata Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya, makhluk di bumi itu seluruhnya bisa dibagi ibadah itu menjadi 4 gerakan. Pertama gerakan berdiri, yang kedua gerakan rukuk, yang ketiga gerakan duduk, dan yang ketiga gerakan sujud. Berdiri itu seperti ibadahnya gunung-gunung dan pepohonan. Nah, jadi digambarkan seperti berdiri mereka. Terus begitu sambil bertasbih menyucikan Allah sampai hari kiamat. Rukuk itu ibadahnya hewan-hewan. Jadi perhatikan kambing, sapi, dan sebagainya. Itu kan posisinya kayak rukuk. Nah, itu ibadahnya hewan-hewan terus seperti itu sampai mereka dimatikan oleh Allah. Duduk itu seperti ibadahnya bebatuan. Adapun sujud itu seperti ibadahnya ular, kalajengking, belatung, dan semua hewan melata. Itu semua bertasbih mensucikan Allah. Ya, makanya semuanya digabung di dalam sholat supaya kita selalu ingat biar sefrekuensi dengan semua makhluk yang bertasbih dan memuji Allah di alam semesta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Kalau ada langsung aja silakan angkat tangan ya. Kalau misalnya beberapa orang nanti biar bisa diatur siapa yang berbicara dulu atau lewat moderator juga bisa. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengarkan materi dari Ustadz Mu'affa mengenai menghayati berdiri dalam sholat. Masya Allah, tabarakallah. Silahkan teman-teman semua yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Alhamdulillah ini sudah ada kepada Mbak Eli Suryani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang hadis Huzaifah tadi, Ustaz. Nah, beliau kan seperti, kesannya itu seperti memperhatikan lamanya bacaan Rasulullah. Nah, apakah itu, kalau kita kaitkan dengan khusyuk, apakah itu termasuk sikap khusyuk ya Ustaz, atau bagaimana? Syukran. Oke, baik. Hudzaifah saat memperhatikan lama Rasulullah, apakah itu termasuk sikap khusyuk apa tidak? Nah, itu masuk pembahasan lintasan hati selain sholat yang saya tulis dalam artikel di website Tirtaqi ya. Nah, itu wajar, manusiawi banget. Tiap orang itu pasti punya lintasan-lintasan hati seperti itu. Itu tidak membatalkan sholat dan itu juga tidak membuat sholat itu tidak diterima oleh Allah. Jadi hanya saja mengurangi keidealannya saja, gitu ya. Dan itu kan berguna bagi kita. Berguna bagi kita karena Hudzaifah menceritakan proses kecamuk perasaannya itu ternyata seperti itu dan sehingga kita bisa membayangkan seperti apa sholat Rasulullah. Dan kita bisa lebih optimis. Lawang sahabat saja juga ada perasaan kayak gini ya, perasaan capek, khawatir, lemes dan sebagainya. Maka kalau kita seperti itu ya wajar lah gitu ya. Memang perlu perjuangan, sahabat aja kayak begitu dan kita lebih optimis. Oh berarti bisa. Kalau sahabat pun juga bisa, nggak berputus asa, maka kita juga bisa melatih diri seperti itu. Ya, insya Allah. Oke, ada lagi? Oke, silahkan Mbak Fitara. Ustadz, saya mau nanya 2, nggak apa-apa ya? Ya, nggak lupa. Bagaimana
caranya ketika kita sholat pakai mushaf. Jadi pas sujud itu si mushafnya ditaruh di mana? Apakah ditaruh di bawah sejajar dengan sejadah atau kita kasih meja di sampingnya gitu biar dia tuh nggak ada di lantai seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, kan tadi berdiri itu termasuk rukun sholat. Nah, ketika kita sholat dalam kendaraan, waktu itu saya sempat cari di YouTube sih, kalau bisa berdiri lebih baik berdiri. Cuman saya mikirnya kalau saya sholat berdiri takutnya tuh jadi pusat perhatian gitu. Jadi kayak ya udah duduk aja gitu. Kayak gitu Ustadz. Apakah dengan alasan seperti itu nggak apa-apa? Jadinya sholatnya duduk ketika di kendaraan. Baik. Yang pertama, bagaimana cara meletakkan mushaf jika sholat sambil berdiri, sambil membawa mushaf. Oke. Jadi mushaf itu letakkan di tempat yang tinggi ya, yang kira-kira minimal sejajar dengan dada kita lah, kira-kira begitu. Setinggi kepala kita lebih bagus. Intinya kita menghormati mushaf. Jadi jangan sampai diletakkan di bawah, karena di pembahasan adab-adab terhadap mushaf itu ada pembahasan gitu ya. Jangan sampai ada unsur menghinakan mushaf. Ya, jadi teknisnya terserah ya. Apakah dipakai meja atau tembok yang ada tempatnya begitu dan lain sebagainya ya. Yang jelas jangan diletakkan di bawah. Jadi baca, begitu mau ruku, letakkan dulu ruku. Gitu ya. Ambil lagi ke atas, ambil lagi mushafnya. Itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Karena gerakannya gerakan yang ada hajah, ada kebutuhan. Terus sholat di kendaraan itu bagaimana? Kalau sholat wajib, maka harus berdiri dan harus menghadap kiblat. Itu penjelasan begitu di mazhab Syafi'i ya, kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah, boleh sambil duduk, meskipun mampu berdiri, dan tidak harus menghadap kiblat mengikuti arah kendaraan. Nah, jadi kalau mau sholat wajib ya tunggu sampai kendaraannya berhenti, lalu kemudian sholat wajib. Karena itu rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kalau nggak mampu bagaimana? Kalau nggak mampu, maka kata An-Nawawi, beliau mengajarkan di mazhab Syafi'i itu sholat li hurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu saja. Jadi waktunya sholat di situ dalam keadaan duduk tidak masalah, tapi nanti begitu turun dari kendaraan mengulang lagi sholatnya. Gitu ya. Bisa dibaca di website saya, website Irtaqi, ada artikel saya berjudul Makna Sholat li hurmatil waqti. Silakan dibaca di sana biar ngerti bagaimana dasarnya, bagaimana tata caranya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi harus dibedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Yang agak longgar sholat sunnah, tapi sholat wajib nggak bisa sembarang. Jadi harus dilakukan dengan serius ya. Oke. Ada lagi silakan. Ada Ustaz. Silakan Mbak Desi, boleh bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya. Saya mau bertanya tentang sholat witir di luar dari pembahasan kita Ustadz. Untuk sholat witir Ustadz, kan lebih afdol dilaksanakan saat setelah ba'da isya Ustadz. Kan ba'di sholat isya, ba'diyah isya, terus lalu witir. Jika kita sudah mengerjakan witir di setelah isya, saat qiyamul lail apakah kita harus atau sunnah Ustadz melaksanakan witir kembali? Itu pertanyaanku yang pertama. Lalu yang kedua Ustadz, dalam kita bersolat, apakah doa iftitah itu harus kita baca di sholat sunnah yang lain? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Baik. Pertama sholat witir. Waktu sholat witir itu adalah setelah sholat isya sampai masuk waktu sholat subuh. Ya, jadi ada rentangnya gitu ya. Jadi jangan dibayangkan hanya setelah sholat isya, setelah itu habis waktunya, tidak. Tapi ada rentang yang panjang setelah sholat isya hingga masuk waktu subuh. Waktu yang paling afdal bagaimana? Kalau contoh Nabi yang paling afdal justru menjelang subuh sebagai penutup sholat sunnah. Jadi konsep witir memang begitu, penutup sholat sunnah. Tidak peduli di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Sholat witir Rasulullah itu selalu begitu. Di menjelang sholat subuh, penutup sholat tahajud beliau. Nah,
Kalau misalnya sudah sholat witir di awal malam, ya, apakah nanti ketika sholat tahajud perlu sholat witir lagi? Tidak perlu, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam, cukup 1 kali. Jadi kalau pengen sholat tahajud, mending witirnya ditunda dulu menunggu tahajud, setelah itu ditutup dengan sholat witir. Gitu ya, itu yang paling afdal kondisinya seperti itu. Nah, kalau di bulan Ramadan, witirnya itu langsung sholat tarawih, langsung witir. Itu sebenarnya penutup sholat sunnah konsepnya. Jadi kalau malamnya mau sholat lagi, mending jangan ikut witir. Gitu ya. Nah, tapi kalau mau ikut witir, lalu kemudian sholat tahajud lagi, ya boleh. Tidak masalah. Mau sholat witir lagi bagaimana kalau setelah itu, ya itu bertentangan dengan afdholiyah, gitu aja ya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi, lupa saya. Iftitah. Sholat. Apakah sholat sunnah juga membaca iftitah? Oh ya, iftitah ya. Doa iftitah itu hukumnya sunnah, baik untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi kalau waktunya luas baca itu bagus. Tapi kalau terburu misalnya khawatir habis waktu tidak dibaca, tidak masalah. Gitu ya, statusnya mustahab atau sunnah. Yang fardu itu adalah membaca Al-Fatihah. Selain itu tidak wajib. Jadi termasuk baca doa iftitah, baca surat-surat Al-Fatihah, itu semuanya sunnah. Jadi andaikan orang itu rakaat pertama sampai 4 hanya Al-Fatihah saja, sah sholat. Cuma meninggalkan hal yang sunnah gitu. Ya. Oke, ada lagi? Alhamdulillah ada Ustadz 3 di kolom chat. Oke, 3 luar biasa. Ya. Ana bacakan apa gimana Ustadz? Oh ya, tulisan ya, saya baca aja biar cepat. Bentar. Oke, saya baca sendiri langsung biar cepat. Oke. Pertanyaan dari Marina. Ustadz, bila sholat malam waktunya tinggal 30 atau 15 menit, lebih baik memperpanjang sholat dengan 2 rakaat atau memperbanyak rakaat hingga 6 atau 8 rakaat. Oke. Memperpanjang lebih afdol ya. Jadi kita itu ibadah sedikit tapi berkualitas lebih baik daripada banyak tidak berkualitas. Jadi kata Nabi, beribadahlah kepada Allah itu sebaik-baiknya. Yang sedikit itu tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Jadi ini menunjukkan bahwa memperpanjang sholat kualitas baik itu lebih baik daripada memperbanyak tapi kemudian tidak khusyuk ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau lupa arah kiblat lalu di tengah-tengah sholat teringat mana yang tepat, mengganti arah kiblat atau membatalkan sholat dan mengulang? Langsung diubah kiblat. Jadi nggak usah membatalkan, langsung diubah. Seperti sahabat Nabi saat menghadap Baitul Maqdis, kemudian pas sholat ada yang beritahu kiblat diubah ke Ka'bah, langsung belok mereka. Saat sholat itu juga langsung diubah arahnya ke arah Ka'bah. Jadi nggak harus membatalkan. Berikutnya, Ustadz, bagaimana yang benar dalam merapatkan barisan saat dalam sholat jamaah? Bolehkah ada jarak sedikit saja? Karena saya merasa kadang kurang nyaman kalau sempit dan tersentuh kaki dan orang. Ya, nggak harus benar-benar rapat gitu ya. Nggak, ya rapi, lurus gitu ya. Tidak mencolok renggangnya. Kalau misalnya ada jarak itu normal. Malah, ya memang berlebihan, man. Kalau terlalu nempel malah berlebihan. Ya, saya pernah mengalami masa kayak begitu dimarahi sama bapak-bapak tua. Jadi ya memang malah ini ya, malah jadi fitnah itu. Nah, saya baca syarah di keterangan para ulama itu tidak harus begitu gitu ya. Yang penting itu lurus. Jadi memang itu mubalaghah untuk meluruskan dan merapatkan, tapi bukan di mana harfiah benar-benar harus nempel gitu ya. Jadi ada memang beberapa orang yang justru malah tidak bisa khusyuk karena terlalu nempelnya terlalu, itu keliru ya. Oke, sudah saya semua. Berarti sudah cukup ya. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا
واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا حيث ما كنا وبارك لنا حيث ما كنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada acara. Silakan Ustaz, boleh mengambil waktu. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada Ustaz Mu'affa Abu Hura yang sudah meluangkan waktu beliau untuk memaparkan materi mengenai fikih salat biar menuju khusyuk. Alhamdulillah, teman-teman semua, silahkan mungkin setelah ini teman-teman bisa mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat tersedia bit.ly absensi kajian TQP. Kemudian yang kedua, izin ana reminder, mungkin pesan dari Ustadz Mu'affa, selesai kita setiap materi diharapkan teman-teman bisa langsung mengaplikasikan ilmu yang telah disampaikan dengan melaksanakan sholat sunnah duha ataupun sholat sunnah mutlak 2 rakaat dan diaplikasikan tadi berdiri dalam sholat menggunakan makna-makna yang telah Ustaznya sampaikan. Mungkin ini saja dari kami, jangan lupa absensinya. Barakallahu fikum, sama-sama kita akhirkan pertemuan kita, syukurkan pertemuan kita pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian bersalawat. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum bi khairi ihsan. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlul Qur'an, Allahumma rfa' darasatana bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.